Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Sumo Terkini Evarina TV bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, pemilihan kepala daerah Kabupaten Simalungun telah sampai pada proses penghitungan kertas suara di KPU. Dan untuk sementara, paslon yang diusung Partai PDI Perjuangan di Pilkada Simalungun kalah. Di sisi lain, salah satu ormas membawa kotak suara. Apakah keterlibatan ormas tersebut mempengaruhi penghitungan suara? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Sutarto, selaku Sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara. Halo, selamat siang Pak Sutarto. Selamat siang Pak Irwan Saragih. Baik, Salam sehat untuk seluruh warga Simalungun dan juga pemirsa Evarina TV. baik Pak Sutarto, apakah ada keterlibatan salah satu ormas tersebut yang mempengaruhi suara di Pilkada Simalungun sehingga paslon yang diusung oleh partai Anda kalah? Ya, terima kasih Pak Bung Irwan Saragih ya. Pertama yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada warga Kabupaten Simalungun ya, yang telah menyampaikan hak pilihnya dan kepercayaannya dalam rangka pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Yang kedua tentu saja sesuai dengan pertanyaan dari Pak Irwan Saragih, saya ingin mengulas terkait dengan bagaimana peraturan dari pilkada yang diatur oleh undang-undang dan juga oleh peraturan yaitu PKPU. Nah, bagaimana alur suara, ya, alur suara dari TPS sampai ke tingkat KPU. Nah, tentu kita sudah melalui tahap yang pertama yaitu memilih, kemudian dihitung suara. Nah, setelah itu tentu saja melakukan tabulasi, penghitungan suara, dan membuat berita acara. Dan kemudian dari tahap yang pertama ini, tentu tahap berikutnya dari TPS ke PPK, ya, ke kecamatan. Nah, sesuai dengan peraturan PKPU, tentu karena kertas suara atau kotak suara itu kan dokumen negara. Ya. Maka tahapan dan prosesnya itu sudah diatur melalui PKPU. Nah, ya, PKPU. Siapakah yang mengantarkan? Tentu itu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Siapa penyelenggara itu? Tentu ada petugas TPS, KPPS, sampai ke tingkat PPK. Dan secara aturan mekanisme dan juga PKPU, tentu dikawal oleh aparat yang berwenang dalam arti yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan PKPU. Yaitu biasanya adalah pihak kepolisian. Saya kira itu, Bung Irwan. Baik, dalam hal ini apakah PDI Perjuangan melihat penyelenggara bermain mata dengan salah satu paslon? Terkait hal itu tentu bagi kami jika ada dugaan-dugaan, tentu kami akan menurunkan tim investigasi. Ya. Apakah nanti ditemukan adanya kecurangan atau bentuk penyalahgunaan atau abuse of power, tentu harus melalui sebuah investigasi, sebuah kajian. Oleh karena itu DPD Sumut juga sudah menurunkan tim ke Simalungun, dan juga ini juga di beberapa kabupaten yang lain ketika kita temukan adanya dugaan-dugaan kecurangan, kemudian dugaan manipolitik dan sebagainya, tentu kita sebagai partai yang mengusung pasangan calon itu, kita akan menurunkan tim investigasi. Apa gunanya? Gunanya adalah mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, setelah itu kita lakukan kajian, kita pelajari, kita kaji, kita dalami. Nah, maka yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan proses hukum. Ya. Langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan akan sangat tergantung kepada data-data yang kita peroleh di lapangan, termasuklah yang ada di Simalungun. Nah, jika nanti ditemukan memang adanya pelanggaran-pelanggaran, tentu tim hukum akan melakukan kajian itu dan akan melakukan pendampingan terhadap tim kampanye yang ada di Simalungun. Itu Pak Irwan. Baik Pak Sutarto, terkait hal ini, lalu langkah apa sajakah yang akan PDI Perjuangan lakukan? Ya, PDI Perjuangan sekarang sudah membentuk namanya tim bantuan hukum. Ya. Dan tidak hanya untuk di Simalungun.
juga di Samosir, kemudian di Labuan Batu Selatan, daerah-daerah lain, tentu kita akan melakukan pengawalan terhadap perolehan suara dari pasangan calon yang diusung dari PD Perjuangan. Nah, tim kita sudah melakukan kajian-kajian itu. Nah, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran tadi, maka kita akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut sehingga kita bisa menempuh melalui jalur hukum. Oke, baik Pak Sutarto, terima kasih atas informasi Bapak. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Ya, selamat siang. Baik pemirsa, demikianlah Sekretaris PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Saya Irwan Saragih pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.